Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dian Desi Madiarini MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faiza Alfasana dari kelompok 7. Di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama Wahyu Nihaya dengan NIM 2321083 dan yang kedua saya sendiri Faiza Alfasana dengan NIM 2321084. Yang ketiga Rizky Putriyani dengan NIM 2321085 dan yang keempat Nala Nikmatul Maula dengan NIM 2321086. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Pandangan Geopolitik Indonesia. Dan untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Nala Nikmatul Maula, kemudian materi kedua disampaikan oleh Wahyu Nihaya dan materi yang terakhir disampaikan oleh Rizky Putriyani. Untuk pemateri pertama kepada Nala Nikmatul Maula saya persilahkan. Materi yang pertama yaitu konsepsi geopolitik. Geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Dalam bahasa Yunani, geo berarti bumi. Geopolitik berarti kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan letak bumi sebagai wilayah hidup dalam menentukan alternatif kebijaksanaan untuk mewujudkan suatu tujuan. Dengan kata lain, geopolitik adalah politik yang tidak lepas dari pengaruh letak dan kondisi geografis bumi yang menjadi wilayah hidup. Politik dalam ketatanegaraan berdasarkan 3 hal, yaitu bagaimana cara menyatukan bangsa dan nusanya, bagaimana cara berpemerintahan dengan bangsa dan rakyatnya. Materi yang kedua yaitu landasan hukum geopolitik di Indonesia. Pandangan geopolitik Indonesia yang didasarkan pada Pancasila yaitu nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur, dengan jelas dan tegas telah tertuang di dalam UUD 1945. Landasan filsafat untuk geopolitik Indonesia pada dasarnya terdiri atas 2 unsur, yaitu fundamen moral negara dan fundamen politik negara. Fundamen moral negara terdapat pada sila pertama dan kedua, sedangkan fundamen politik negara terdapat pada sila ketiga, keempat, juga kelima. Materi yang ketiga yaitu teori-teori geopolitik. Yang pertama ada teori-teori Friedrich Ratzel. Pada abad ke-19, Friedrich Ratzel merumuskan untuk pertama kalinya ilmu bumi politik sebagai penelitian yang ilmiah dan universal. Pokok-pokok ajarannya antara lain: 1. Pokok teori Ratzel disebut teori ruang. 2. Kekuatan suatu negara harus mampu mewadahi pertumbuhannya. 3. Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Yang kedua yaitu teori-teori Rudolf Kjellén. Kjellén melanjutkan ajaran Ratzel tentang teori organisme. Kjellén menegaskan bahwa negara adalah suatu organisme yang dianggap sebagai prinsip dasar. Teori-teorinya antara lain: 1. Negara merupakan satuan biologis, satuan organisme hidup yang memiliki intelektualitas. 2. Negara merupakan suatu sistem politik yang meliputi geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, dan kratopolitik. 3. Negara harus mampu berswasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasionalnya. Yang ketiga ada teori dari Klaushofer. Pokok-pokok teori Klaushofer pada dasarnya menganut teori Rudolf Kjellén dan bersifat ekspansif. Inti teorinya adalah sebagai berikut: 1. Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. 2. Kekuasaan imperium daratan dapat mengejar imperium maritim untuk menguasai pengawasan di laut. 3. Geopolitik adalah doktrin negara yang menitikberatkan perhatian kepada soal strategi perbatasan. Oke, baik, yang ini adalah teori geopolitik Sir Halford Mackinder. Pokok teori Mackinder menganut konsep kekuatan darat dan mencetuskan wawasan benua
Teorinya menyatakan barang siapa dapat menguasai daerah jarum yaitu Eurasia, Eropa, dan Asia akan dapat menguasai pulau dunia yakni Eropa, Asia, dan Afrika. Barang siapa dapat menguasai pulau dunia akhirnya dapat menguasai dunia. Dan yang E adalah teori geopolitik Sir Walter Raleigh dan Alfred Teir Mahan. Pokok teori kedua, ahli tersebut menganut konsep kekuatan maritim dan mencetuskan wawasan bahari, yaitu kekuatan dari lautan. Teorinya menyatakan barang siapa yang menguasai lautan akan menguasai perdagangan. Menguasai perdagangan berarti menguasai kekayaan dunia, sehingga pada akhirnya akan menguasai dunia. Dan yang F adalah teori geopolitik William Michel Albert Swarovski Giulio Douhet dan John Frederick Charles Fuller. Keempat ahli geopolitik ini melahirkan teori wawasan dirgantara, yaitu kekuatan di udara, dengan pemikiran bahwa di udara memiliki daya tangkis yang dapat diandalkan untuk menangkis ancaman dan melumpuhkan lawan. Dan yang G adalah teori geopolitik Nicholas G. Spackman. Pokok teori Spackman disebut teori daerah batas atau teori wawasan kombinasi, yaitu teori yang menggabungkan kekuatan darat, laut, dan udara yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi suatu negara. Baik, selanjutnya adalah penerapan geopolitik Indonesia. Geopolitik Indonesia harus dijadikan pedoman dan tuntunan bagi setiap individu, bangsa, dan rakyat Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntunan bangsa dan negara. Aspek wilayah. Dengan menerapkan wawasan Nusantara atau geopolitik Indonesia, luas wilayah Indonesia menjadi luas daratan menjadi 2.027.087 km persegi. Luas laut menjadi 3.166.163 km persegi. Luas zona ekonomi eksklusif kurang lebih menjadi 1.577.300 mil persegi. Yang pertama, pertambahan luas ruang hidup tersebut di atas menghasilkan sumber daya alam yang cukup besar. Dan yang kedua, pertambahan luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia internasional termasuk tetangga dekat. Aspek Polek Sosbud Hankam. Yang pertama, penerapan geopolitik Indonesia dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan transparan serta dinamis. Dan yang kedua, penerapan geopolitik Indonesia dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta merta dan adil. Yang ketiga, penerapan geopolitik Indonesia dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai perbatasan wilayah daratan di Indonesia. Yang pertama yaitu batas darat NKRI dengan Malaysia. Indonesia dan Malaysia sudah cukup sering terlibat konflik di kawasan perbatasan, yakni kasus Tanjung Datuk. Pihak Indonesia masih banyak memiliki kekurangan dalam hal survei IRM, investigation, verification, dan maintenance, antara lain kurang dalam hak kelengkapan data, ketersediaan dana survei, dan aksesibilitas. Yang kedua yaitu batas darat NKRI dengan Papua. Permasalahan batas antara Indonesia dengan Papua diselesaikan melalui perundingan, namun masih meninggalkan beberapa permasalahan. Ada juga masalah lain yang perlu mendapat perhatian, yakni pencemaran Sungai Vley, rencana pembukaan pos pemeriksaan lalu lintas Kow sampai Wutung, dan kasus status penduduk perbatasan di Warasmol, Papua. Yang ketiga yaitu batas NKRI dengan Timor Leste. Permasalahan di lapangan yang masih ada terkait penyelesaian batas negara, yakni ada 3. Unruffled Segment, Nol Besi, Manusia, dan Memo. Selanjutnya, 44 keluarga Timor Leste terdapat di wilayah Nol Besi yang seharusnya tidak berada di wilayah tersebut.
Masalah lainnya yakni informasi yang tidak seragam dalam persetujuan antara dua negara terkait border cross in pace, terjadi pergeseran, kerusakan, hingga hilangnya patok-patok perbatasan darat wilayah negara, jalur lintas ilegal, serta kondisi pos lintas batas yang belum memadai. Yang kedua yaitu batas lautan di Indonesia. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Deklarasi Juanda yang dicetuskan pada tahun 1957 kemudian dikukuhkan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Pada tanggal 18 Februari 1960, undang-undang ini menyatakan bahwa perairan Indonesia ialah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia. Kemudian laut wilayah Indonesia ialah jalur laut 12 mili laut. Dan yang terakhir yaitu perairan pendalaman Indonesia ialah semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar. Yang kedua, menurut PP nomor 8 tahun 1962 tentang laut lalu lintas damai di perairan pedalaman Indonesia atau internal water, setelah mengukuhkan deklarasi Juanda melalui Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia, maka selanjutnya diatur mengenai lalu lintas perairan melalui PP Nomor 8 tahun 1962 tentang lalu lintas damai di perairan pedalaman Indonesia atau internal water, yang meliputi semua pelayaran di laut bebas ke suatu pelabuhan Indonesia, kemudian semua pelayaran dari pelabuhan Indonesia ke laut bebas, dan yang terakhir semua pelayaran dari dan ke laut bebas dengan melintas perairan di Indonesia. Yang ketiga yaitu Deklarasi Landas Kontinen tanggal 17 Februari 1969 sebagai negara yang berdampingan atau bertetangga dengan negara lain. Tentu saja dalam menetapkan batas-batas landas kontinen, Indonesia akan mengadakan perundingan dengan negara tetangga yang jaraknya berdekatan agar tidak terjadi konflik. Nah, perundingan yang dilakukan oleh Indonesia dengan tetangga berkaitan dengan batas landas kontinen sebagai berikut. Yang pertama yaitu landas kontinen Indonesia dengan Malaysia, yang kedua landas kontinen Indonesia dengan Thailand, dan yang ketiga landas kontinen Indonesia dengan Malaysia dan Thailand bagian utara. Yang keempat yaitu zona ekonomi eksklusif. Pada tanggal 21 Maret 1980, zona ekonomi eksklusif diumumkan oleh negara pada tanggal 21 Maret 1980 yang menyatakan bahwa batas Z adalah selebar 200 mili yang dihitung dari garis dasar. Alasan pemerintah mengumumkan ZIN adalah yang pertama, persediaan ikan semakin terbatas, kemudian kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia, dan yang ketiga, ZIN memiliki kekuatan hukum internasional. Batas udara Indonesia berdasarkan teori-teori kedaulatan negara di ruang udara bangsa Indonesia menentukan bahwa batas wilayah kedaulatan ruang udara untuk Indonesia mengikuti sistem cerobong. Batas wilayah udara ditarik vertikal dari batas wilayah ke bawah dan ke atas. Sistem ini untuk melindungi wilayah Indonesia dari gangguan pesawat lain di ruang udara yang dapat mengganggu keamanan wilayah Nusantara. Dengan tentuan lebar wilayah laut sampai 200 mili dapat menentukan wilayah Indonesia yang dinaungi wilayah udara yang sangat luas. Wilayah Indonesia berdasarkan uraian di atas terdiri atas 3 dimensi, yakni daratan, wilayah perairan, dan wilayah udara. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan dan dalam penyampaian.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.